Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menganalisis masalah sosial politik yang terjadi di Indonesia ini. Salam dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah dengan salawat yang selalu kita ucapkan akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Nabianto, MSI, selaku dosen kampus pertama pada mata kuliah metodologi penelitian sosial, dan terhormat Bapak Sandi Artitama, SIP MA, selaku dosen kedua pada mata kuliah metodologi penelitian sosial. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Supporting. Saya selaku mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Politik, jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan, dengan NIM 3312420105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis masalah sosial politik yang terjadi di Indonesia, yaitu budaya KKN menjadi kewajiban sosial dan pemuda sebagai idol of change. Pada pembahasan ini kita akan bahas mengenal di dalam apa itu budaya KKN, kemudian bentuk kasus apa saja yang terjadi dalam budaya KKN di Indonesia, apa dampak budaya KKN bagi masyarakat, dan bagaimana peran pemuda untuk meminimalisir budaya KKN di Indonesia ini. Sebelum memulai pada pembahasan ini, kira-kira menurut kalian apa itu panjangan dari KKN? Ada yang tahu? Ya, KKN itu merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata. Jangan salah artikan ya. Sebenarnya KKN itu merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme, di mana kegiatan ini merupakan tindakan seorang yang dapat memberikan baik kepada pihak, instansi maupun negara. Bahkan sulit dihilangkan mengingat budaya ini sudah menjadi kewajiban sosial di Indonesia. Lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya, silakan simak pada video ini. Check it out. Pada perkembangan ini, setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang, tampak jelas bahwa praktik KKN ini selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya. Eksistensinya meluas dalam masyarakat maupun sistem birokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa budaya korupsi, kolusi, nepotisme ini juga sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan negara kita. Salah satu dampak dalam ekonomi adalah semakin banyaknya angka kemiskinan dalam masyarakat. Tentunya, hal ini juga menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara untuk lebih peduli dengan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, nepotisme di sekitaran kita. Budaya KKN ini semakin lama semakin meluas dan tentunya akan sulit diatasi oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah sosial inilah yang dapat memicu sulitnya negara kita untuk maju. Lebih lanjut, kita akan mengenal apa itu KKN dan apa saja kasus yang telah terjadi di Indonesia dalam perkembangan ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kasus korupsi. Korupsi adalah tindakan seorang yang memiliki otoritas dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara tidak wajar atau menyalahgunakan otoritas demi kepentingan diri sendiri. Adapun kasus yang telah terjadi di Indonesia menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), menurutnya terdapat 5 kasus korupsi dengan kerugian terbesar adalah PT Asbari sebanyak 23,7 triliun, disusul oleh PT Asuransi Jiwasraya sebanyak 12,4 triliun dan PT Pelindo II sebanyak 6 triliun, kemudian PT Kota Waringin Timur sebanyak 5,8 triliun, dan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI sebanyak 3,7 triliun. Selanjutnya, kasus korupsi Indonesia menurut Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW, di tahun 2021 tercatat kurang lebih 533 kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan total kerugian negara sebanyak 29,4 triliun. Yang kedua, kolusi. Kolusi adalah tindakan seorang yang tidak terpuji dengan melakukan hubungan kerjasama oleh pihak kepada pihak lain melalui kesepakatan bersama dengan memberi uang agar segala urusan menjadi lancar. Adapun kasus yang terjadi di Indonesia sendiri, menurut Bapak H.S. Dillon mengungkapkan bahwa jaksa merupakan aparat penegak hukum yang paling banyak menerima suap sebesar 51,8%, disusul oleh hakim sebesar 46,2%, aparat-aparat lain dari kantor kejaksaan sebesar 38,8%, panitera sebesar 23,1%, pengacara dan polisi masing-masing sebesar 7,7%, dan aparat penegak hukum lainnya sebesar 2,6%. Dan yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme adalah tindakan seorang yang memilih saudara, keluarga, dan teman akrabnya dengan hubungannya bukan berdasarkan pada kemampuannya. Adapun kasus yang telah terjadi di Indonesia menurut Firly Bahuri sebagai Ketua KPK menjelaskan bahwa Bupati Kutai Timur ini, Bapak Ismunandar, menjamin tidak ada pemotongan anggaran dalam pekerjaan proyek itu.
dengan alasan menyetujui proyek pemerintah Kabupaten Kutai Timur diberikan kiri kanan. Sementara yang menyetujui hal ini adalah istri dari Bapak Ismunandar yang sebagai Bupati Kutai Timur itu. Sehingga dapat disimpulkan tindakan yang terjadi adalah adanya hubungan kerjasama antara Bupati bersama DPRD. Kemudian dampak seperti apa yang akan dirasakan bagi masyarakat dari adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, anggaran negara yang meningkat drastis. Kedua, pertumbuhan ekonomi terganggu. Ketiga, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Keempat, norma-norma dalam masyarakat semakin hilang. Kelima, kebutuhan masyarakat semakin terabaikan. Keenam, kewibawaan pemerintah semakin berkurang. Ketujuh, kreativitas semakin menurun. Dan kedelapan, rusaknya moral bagi masyarakat. Bagaimana solusi mudah dalam meminimalisir budaya KKN yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Di antaranya sebagai berikut. Pemuda memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat bahwa budaya KKN ini dapat merusak demokrasi terutama dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemuda berperan penting dengan memberikan seberapa negatif budaya KKN kepada masyarakat. Kemudian, pemuda mengajak kepada lapisan masyarakat untuk bersama-sama berperan mengatasi budaya KKN di sekitar kita. Dalam hal ini, pemuda mengajak karena budaya KKN di sekitar kita semakin lama semakin meluas. Lalu pemuda membentuk event-event yang mendukung anti budaya KKN seperti workshop. Dalam hal ini, pemuda mengadakan acara-acara dalam pertemuan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami tentang budaya KKN. Dan pemuda bekerja sama dengan KPK untuk dapat meminimalisir kasus-kasus budaya KKN. Dalam hal ini, pemuda sebagai jembatan KPK dalam mengatasi budaya KKN karena kita tahu juga bahwa pemuda sebagai jaringan sosial yang dekat dengan masyarakat. Kita tahu juga bahwa dalam mengatasi budaya KKN ini tidak menjamin berhasil, akan tapi juga dapat meminimalisir masalah yang terjadi di sekitar kita. Budaya KKN ini tidak menjadi peran pemerintah maupun masyarakat, akan tapi juga menjadi peran bagi kita semua sebagai generasi anak bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini. Sehingga oleh sebab itu, pemuda perlu menjadi bagian terpenting dalam meminimalisir budaya KKN yang semakin lama semakin meluas berkembang di negara kita. Setelah hasil pemaparan analisis dari masalah sosial politik yang terjadi di Indonesia, apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama anggota voting mengucapkan banyak terima kasih pada pihak yang sudah memberikan tugas sebagai mendukung di akhir pada mata kuliah metodologi penelitian sosial. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.